Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk belajar matematika bersama-sama. Kali ini kita akan bahas mengenai peluang dua kejadian yang saling bebas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B dan kejadian B juga tidak mempengaruhi terjadinya kejadian A. Jika kejadian A dan B adalah kejadian yang saling bebas, peluang terjadinya kejadian A dan B itu sebagai berikut, yaitu peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Pada soal matematika biasanya akan menggunakan kata hubung dan antara kejadian yang pertama dan kejadian yang kedua. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Pada percobaan pelemparan dua buah dadu secara bersamaan, tentukan apakah peluang muncul mata dadu berjumlah ganjil dan berjumlah prima termasuk peluang kejadian yang saling bebas. Nah, di sini yang ditanyakan adalah peluang munculnya mata dadu berjumlah ganjil. Misalkan munculnya mata dadu berjumlah ganjil ini adalah kejadian A, kemudian dihubungkan dengan hubung dan, ini berarti irisan. Kemudian di sini ada kejadian berjumlah prima. Nah, ini misalkan adalah kejadian B. Pelemparan dua buah dadu secara bersama-sama itu ruang sampelnya sama dengan pelemparan sebuah dadu dilempar sebanyak 2 kali, yaitu sama dengan 6 dikali 6 atau 6 pangkat 2 sama dengan 36. Ruang sampelnya terlihat seperti ini. Nah, sekarang kejadian A-nya ini adalah kedua dadu berjumlah ganjil. Berarti dicari ini dadu yang pertama ditambah dadu yang kedua itu harus jumlahnya ganjil. Agar menghasilkan jumlah ganjil, berjumlah ganjil, maka yang satu harus ganjil dan satunya harus genap. Kalau ganjil dengan ganjil seperti ini menghasilkan bilangan genap. Padahal yang diminta adalah berjumlah ganjil. Berarti satunya ganjil, satunya genap. Ini ya 1,2. Mana lagi? Ini nanti menghasilkan jumlahnya genap. Berarti ini ya 1,4. Satunya ganjil, satunya genap 1,6. Di sini nanti menghasilkan ganjil 2 tambah 1 itu 3. Ini berarti termasuk di dalamnya. Kemudian ini 2,2 menghasilkan genap nantinya ya. Ini satunya ganjil, satu genap. Yang ini satu ganjil, satu genap. Kemudian mana lagi? Ini masuk di dalamnya enggak? Enggak ya, nanti menghasilkan bilangan genap. Yang masuk di dalamnya adalah satu ganjil, satu genap. Mana lagi? Iya, 3,4. Kemudian 3,6. Mana lagi? 4,1 ya. Terus 4,3. Kemudian 4,5. Yang satu ganjil, satu genap. Ini tidak ya. Ini 5,2. Kemudian 5,4. Nanti menghasilkan 9. 9 adalah termasuk bilangan ganjil. Kemudian 5,6. Kemudian 6,1. Iya, 6,3. Berikutnya 6,5. Sehingga kalau dituliskan di sini, maka di sini akan NA-nya adalah banyaknya anggota himpunan A, yang kedua dadu berjumlah ganjil adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi NA-nya adalah sama dengan 18. Untuk kejadian yang kedua yaitu B, kedua dadu berjumlah prima. Bilangan prima itu dimulai dari 2, iya 3, 5, 7, 11. Ya, berarti kita cari jumlah kedua dadu yang berjumlah tadi ya. Ini 1,1 masuk di dalamnya ya. Ini nanti kalau dijumlahkan itu 2. Kemudian ini nanti masuk ya. Karena 1 ditambah 2 itu 3, 3 termasuk bilangan prima.
Kemudian ini enggak genap. Ini bilangan prima ya kalau dijumlahkan ya. Kemudian mana lagi, ini 6, ini 7 ya, masuk di dalamnya. Kemudian mana lagi? Ya 2,1, kemudian 2,3 itu 5, kemudian 2,7, mana lagi? 3,2 ya, karena sama dengan 5. 5 prima. 3,4, kemudian 4,1, 4,3, 4,5 tidak ya, 9 bukan prima. Kemudian 5,2, ini 9 bukan prima, ini 11 ya, prima. Kemudian ini 7, kemudian ini tidak termasuk di dalamnya, ini 11. Kalau dituliskan menjadi seperti ini. Nah, kemudian ini kita lihat di sini 1, 2. Ini yang ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 15. Bisa juga dihitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Karena ini tadi dari sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk membuktikan bahwasanya dua kejadian ini adalah saling bebas, harus dibuktikan bahwasanya peluang A dikali peluang B itu sama dengan peluang A irisan B. Kita cari peluang A dikali peluang B dulu ya. Nah, ini sama dengan peluang A itu rumusnya adalah NA dibagi NS, kemudian peluang B itu adalah NB dibagi NS. NA-nya mana? NA-nya ini. NS-nya mana? 36. Kemudian NB-nya mana? 15. NS-nya mana? 36. Jadi nanti 18 dibagi 36 dikalikan 15 dibagi 36. Kita sederhanakan ya. Ini kalau disederhanakan ini 1, ini 2. Kemudian bisa lagi ya dibagi 15 dibagi dengan 36 dibagi 3 ya. Maka di sini 5, di sini 12. Sehingga hasilnya adalah 1 dikali 5, 5, 2 dikali 12, 24. Jadi peluang A dikali peluang B-nya adalah 5 dibagi 24. Kemudian kita cari peluang A irisan B-nya. Peluang A irisan B adalah sama dengan NA irisan B dibagi NS. NA irisan B-nya mana? NA irisan B itu adalah termasuk di anggota himpunan A juga anggota himpunan B. Berarti yang mana? Yang warnanya seperti ini. Ya, ini tadi yang terarsir 2 kali ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini tidak. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi NA irisan B-nya adalah 14, NS-nya adalah 36. Bisa disederhanakan dibagi dengan 2 ketemu 7, ini berarti 18. Jadi sama dengan 7 dibagi 18. Ternyata di sini peluang A irisan B-nya adalah 7/18, sedangkan peluang A dikali peluang B adalah 5/24. Berarti di sini peluang A dikali peluang B itu tidak sama dengan peluang A irisan B. Atau peluang A irisan B tidak sama dengan peluang A dikali peluang B. Sehingga di sini dua kejadian tersebut adalah tidak saling bebas atau bukan dua kejadian yang saling bebas. Contoh berikutnya, yang termasuk kejadian saling bebas diantaranya adalah kejadian pengambilan dengan pengembalian. Contoh, dalam keranjang terdapat 4 apel merah dan 2 hijau. Dari dalam keranjang tersebut diambil 2 apel dan dikembalikan lagi. Kemudian diambil 2 apel lagi. Pertanyaannya adalah peluang terambil 2 apel merah pada pengambilan pertama dan terambil 2 apel hijau pada pengambilan yang kedua adalah.
Terambil 2 apel merah pada pengambilan pertama, ini misalkan adalah kejadian A, kemudian ada penghubung dan, ini adalah irisan. Kemudian terambil 2 apel hijau pada pengambilan yang kedua, ini semisal adalah kejadian B. Kejadian pengambilan kedua tidak dipengaruhi oleh kejadian pengambilan pertama karena ada pengembalian setelah pengambilan yang pertama, sehingga jumlah buah yang di keranjang tetap sama. Inilah alasan termasuk dua kejadian yang saling bebas. Di keranjang ada 4 apel merah dan ada 2 apel hijau. Misalkan A adalah terambil 2 apel merah pada pengambilan yang pertama atau dalam kurung pengambilan 2 merah. Banyaknya pengambilan 2 merah itu adalah sama dengan kombinasi pengambilan 2 merah dari apel merah seluruhnya, yaitu 4, sehingga ini kombinasi 2 dari 4. Kalau dihitung sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 min 2 faktorial. Kemudian ini 4 min 2 faktorial ini adalah 2 faktorial, sehingga ini 4 faktorialnya menjadi 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Kemudian ini bisa disederhanakan, 2 faktorial ini adalah 2, berarti ini 4 dibagi 2 ketemu 2. Ini 2 faktorial ada yang sama dengan yang bawah ini disederhanakan sehingga ketemu 2 kali 3. B adalah terambil 2 apel hijau pada pengambilan kedua, yaitu 2H. Misalkan 2H ini diambil setelah 2M itu diambil dan dikembalikan. Jadi ceritanya tadi pengambilan yang pertama kita ngambil 2 merah. Setelah diambil dikembalikan lagi, baru kita melakukan pengambilan yang kedua, yaitu 2 apel sekaligus, yang mana keduanya adalah hijau. Sehingga untuk terambil 2 apel hijau pada pengambilan yang kedua itu banyaknya adalah N2H. N2H itu adalah sama dengan kombinasi banyaknya pengambilan 2 hijau dari apel hijau seluruhnya, yaitu 2, sehingga sama dengan kombinasi 2 dari 2, sama dengan 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 min 2 faktorial. 2 min 2 faktorial itu adalah 0 faktorial, 0 faktorial itu adalah 1. Ini 2 faktorial bisa disederhanakan, sehingga hasilnya sama dengan 1. Nah, sekarang kita cari NS-nya, ruang sampel dari pengambilan ini. Karena kita ngambilnya, setiap pengambilan itu mengambil 2 apel sekaligus, maka di sini NS-nya adalah sama dengan kombinasi 2, karena pengambilannya 2 apel ya, tanpa melihat warnanya, dari seluruh apel yang ada. Ini 4 merah ditambah 2 hijau ditambahkan, sehingga NS-nya adalah kombinasi 2 dari 6. Sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 min 2 faktorial. 6 min 2 faktorial itu adalah 4 faktorial, sehingga 6 faktorial ini menjadi 6 kali 5 kali 4 faktorial. Di sini ada 6, kemudian di sini ada 2, berarti di sini 6 dibagi 2 adalah 3. Kemudian ini ada 4 faktorial, ini juga ada 4 faktorial, maka ketemu di sini 3 kali 5. Karena ini adalah merupakan kejadian saling bebas, maka rumusnya adalah peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B, di mana A-nya ini adalah pengambilan 2 merah, sedangkan B-nya ini adalah pengambilan kedua dengan mengambil 2 apel hijau. Sehingga di sini peluang A-nya diganti 2M, B-nya diganti 2H, sama dengan peluang 2M dikali peluang 2H. Nah, peluang 2M itu sama dengan N2M dibagi NS dikali N2H dibagi NS. N2M-nya mana? N2M-nya adalah 2 kali 3. NS-nya adalah 3 kali 5. Kemudian N2H-nya mana? 1 ini ya. Dibagi NS-nya adalah 3 kali 5. Sehingga kita tinggal memasukkan saja. Ini ada yang sama, yaitu 3 bisa disederhanakan dengan 3 di penyebut. Sehingga yang atas ini tinggal 2 kali 1, ini 5 kali 3 kali 5.
sama dengan 2/75. Jadi peluang terambil 2 apel merah pada pengambilan pertama dan terambil 2 apel hijau pada pengambilan kedua adalah 2/75. Permasalahan berikut juga termasuk pada kejadian yang saling bebas, yaitu kejadian pengambilan dari 2 tempat. Contoh, kotak A berisi 8 butir telur dengan 3 diantaranya cacat, dan kotak B berisi 5 butir telur dengan 2 diantaranya cacat. Dari masing-masing kotak diambil sebutir telur. Peluang bahwa kedua butir telur yang terambil itu cacat adalah. Jadi di sini dari masing-masing kotak diambil sebutir telur, kemudian ditanyakan peluang bahwa kedua butir telur yang diambil itu cacat adalah. Kejadian antara kotak A dan kotak B itu adalah kejadian yang saling bebas. Kenapa? Karena terjadinya kejadian pada kotak A tidak dipengaruhi oleh terjadinya kejadian pada kotak B dan sebaliknya. Jadi di sini misalkan ada kotak A-nya berisi 8 butir telur dengan 3 diantaranya cacat. Berarti 5 baik, 3 cacat. Kemudian ada kotak B-nya ini berisi 5 butir telur dengan 2 diantaranya cacat. Berarti 3 baik, 2 cacat. Misal kejadian A adalah terambilnya 1 telur cacat dari kotak A, atau bisa dituliskan 1CA. Kemudian B-nya itu adalah terambil 1 telur cacat pada kotak B, dituliskannya 1CB. Kalau kita mau mencari ruang sampel pada kotak A, maka NSA-nya itu adalah sama dengan, karena kejadiannya mengambil 1 telur ya, dari seluruh telur yang ada, berarti kombinasi 1 dari 8 sama dengan 8. Sedangkan ruang sampel dari kotak B, karena kita ambil 1 telur dari jumlah total telur yang ada di kotak B adalah 5. Jadi NSB-nya adalah kombinasi 1 dari 5 sama dengan 5. Kemudian kita cari N1CA-nya. N1CA-nya adalah kita mengambil 1 telur cacat. Di kotak A-nya cacatnya ada 3, berarti kombinasi 1 dari 3 sama dengan 3. Kemudian N1CB-nya berarti kombinasi 1 cacat. Dari kotak B-nya cacatnya ada 2, berarti kombinasi 1 dari 2 sama dengan 2. Karena ini adalah peluang kejadian yang saling bebas, rumusnya adalah seperti ini. Kemudian di sini peluang 1CA itu adalah N1CA dibagi NSA kali N1CA dibagi NSB. N1CA-nya adalah 3. Dibagi NSA-nya adalah 8, jadi 3/8. Kemudian yang ini N1CB-nya adalah 2, dibagi NSB-nya adalah 5, jadi 2/5. Ini ada yang bisa disederhanakan, 2 dengan 8, ini 2 dibagi 2 itu 1, kemudian 8 dibagi 2 adalah 4, sehingga hasilnya sama dengan 3/20. Jadi peluang bahwa kedua butir telur yang terambil itu cacat adalah 3/20. Nah, sekarang coba kerjakan latihan soal berikut. Ini soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua adalah ini. Silakan dicoba, pasti bisa asal mau berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.